الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki dua pembahasan di awal muqaddimah, dan selanjutnya kita melanjutkan dengan hadis pertama pada bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan. Dan telah kita sampaikan bahwasanya pada hadis pertama pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW tentang amal yang paling afdal, amalan yang paling baik. Maka Rasulullah SAW telah menjawab sejumlah amalan yang masing-masing memiliki keistimewaan sendiri. Yang terakhir Rasulullah SAW mengatakan, engkau menahan dirimu dari mengganggu orang lain atau kejahatanmu kepada orang lain, karena itu sungguh merupakan sedekahmu atas dirimu sendiri. Kemudian kita sampaikan juga pertemuan yang lalu bahwasanya amalan yang paling utama yang pertama adalah yang bersifat fardu ain, kemudian bersifat fardu kifayah, kemudian baru yang dia sifatnya ibadah nafilah atau nawafil, ibadah sunnah. Perlu juga kita pahami bahwasanya berbicara afdaliyah, yang terbaik, yang terbagus, itu ada konteksnya berkaitan dengan orang tertentu, waktu dan tempat tertentu. Sehingga kita bisa memperhatikan di antara sejumlah jawaban Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya, pertanyaannya sama, namun jawabannya bisa berbeda. Ada kalanya memperhatikan si penanya, ada kalanya berkaitan dengan waktu atau tempat amalan tersebut. Tentu pembahasan ini luas, sehingga para ulama menulis kitab tentang bagaimana kita menyikapi hadis-hadis atau amalan-amalan yang berbicara tentang amalan-amalan yang afdal, istimewa. Ala kulli hal, kita ingin pahami bahwasanya jalan kebaikan dan pintu-pintu kebaikan dalam agama ini begitu banyak, sehingga tidak sepantasnya seseorang itu punya sifat iri dengki,
Tidak sepantasnya seseorang itu menghalang orang lain dari sebuah kebaikan, sedangkan pintu kebaikan begitu terbuka lebar di depannya, dan hendaknya dia melihat potensi dia di kebaikan mana yang lebih tepat untuk dilakukan dalam waktu yang singkat selama hidup di dunia ini. Ini namanya butuh kefaqihan, butuh kefaqihan diri. Hadir berbahagia, kali ini kita melanjutkan ke hadis berikutnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi 'alaihi sadaqah. Sulama ini merupakan persendian tulang. Dia ini termasuk seluruh namanya yang ada pada badan kita. Setiap badan kita dia punya persendian tulang. Walaupun dikenal kata dasarnya sulama ini merupakan persendian tulang yang ada pada jemari kita, pada jari-jari tangan kita. Akan tapi maknanya lebih luas ya. Dia mencakup semua persendian tulang yang ada pada tubuh dan badan kita. Kullu sulama, setiap tulang dan persendian pada manusia, kita semua anak Adam, ada sebuah keharusan setiap hari yang kita lewati, itu namanya sedekah. Sedekah. Maka kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu berlaku setiap saat dan setiap waktu. Maka dikatakan pada setiap persendian kita mencakup yashmal 'idham al-jasadi kulli, mencakup semua tulang-tulang yang ada di badan kita, persendian yang ada di tubuh kita. Hadirin berbahagia, di sini sebuah renungan kepada kita semua tentang tarkib hadhil 'idham. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat badan kita, fisik kita dengan aturan tulang yang begitu rapi. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tulang-tulang kita sejak lahir dalam keadaan sehat. Teratur dia, letaknya sesuai dengan tempatnya. Ini min a'zami ni'amillahi azza wa jalla ala 'abdih. Ini merupakan nikmat Allah yang sangat agung kepada hambanya. Kita dengan mengingat tulang saja, bagaimana struktur badan kita, tulang yang Allah atur dengan begitu rapi, maka ini sebuah keharusan untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sedekah tulang. Ya. Makna sedekah tulang, kita yatasaddaqu biha ibnu Adam anhu. Dia melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, liyakuna dzalika syukran li hadhihi ni'mah. Setiap gerakan kebaikan yang dilakukan, yang mana Allah ingatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ingatkan kita, kullu sulama minan nas, ini tulang yang Allah berikan kepada kita, Allah ciptakan kita semua ini, hendaknya dia punya kewajiban untuk bersedekah, syukur terhadap nikmat tersebut. Kita bisa melihat bagaimana orang bermasalah dengan tulangnya, ya, bagaimana dia terhalang dari sejumlah banyak kebaikan gara-gara sebab tulangnya yang tidak sehat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita manusia dengan begitu rapi, begitu indah. Jangan sampai kita tertipu sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
Allah juga mengatakan, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah juga mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, alam naj'al lakum 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ini semua ayat yang hendaknya mengetuk hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ciptaannya. Hadirin berbahagia, semua nikmat ini fahadihi ni'amun min Allah azza wa jalla yuqarribuka biha litashkuruhu 'alayha. Ya, semua nikmat yang ada yang kita rasakan hari ini itu sebuah keharusan kita mensyukuri Allah azza wa jalla. Ala kulli hal, kenapa diingatkan akan perkara ini? Banyak manusia lupa akan nikmat ini, lalai dengan nikmat ini, lalai mensyukurinya wa an syukriha li'annaha mawjudatun fi badani, padahal sudah berada di bersama dirinya setiap waktu dia menggunakannya, namun dia lupa. Kenapa dia lupa? Dia tidak mengenal, dia tidak tahu, tidak belajar untuk tahu, untuk melihat nikmatnya Allah yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Tidak sedikit orang setiap hari dia hidup, dia mengatakan, hana tak pernah we, hana tak pernah we, tak pernah ya. Kerja ada mau geraknya, tak pernah pula. Ya. Ini manusia lupa dia, karena enggak tahu tentang nikmat Allah azza wa jalla. Kemudian sehingga manusia ini baru banyak sadar ketika nikmat itu dicabut. Ketika nikmat itu dicabut. Maka para ulama mengatakan, faman arada an ya'rifa qadra ni'matil basar, مثلا فليغمض ainai. Barang siapa yang ingin mengetahui nikmat penglihatan, maka hendaknya dia memejamkan kedua matanya. Ya. Wa kam lillahi ala 'abdihi min ni'matin, ya, falau annahu inqarada 'alayhi wa haja 'alayhi min ba'di sukunihi la'alima haqiqahu qaulillahi ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada seseorang, nikmat matanya dan nikmat yang lainnya. Seandainya satu saraf saja kita bermasalah, ya, maka kita akan tahu banyak hal lain yang terhenti dari nikmat yang sedang kita ingin menikmatinya. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Di sini mengingatkan kita seorang hamba, nikmat Allah begitu banyak, enggak usah jauh-jauh di sekitar kita, tapi lihatlah yang ada pada diri kita. Ya, itu saja tidak mampu kita menghitungnya. Hadirin berbahagia, ada orang yang ketika dia ada nikmat minum air, ada nikmat air, kemudian ketika nikmat air itu dicabut atau ditahan untuk dia, ketika ditanyakan kepada orang ini, maka kira-kira berapa kamu ingin membelinya? Ada jatah air mau diberikan kepada orang ini, kemudian ditahan oleh dia, ditanyakan kepadanya, kalau seandainya ini kamu mau beli, berapa kamu akan membelinya? Sedangkan yang lain dia tidak bisa mendapatkannya kecuali hanya air tersebut. Kira-kira berapa akan dia membelinya? Manusia di saat itu pasti akan mengatakan seberapapun, yang penting dia bisa mendapatkan nikmat tersebut.
Ini dikatakan oleh Ibnu Samak kepada Ar-Rasyid Khalifah, wa qad da'a bi hadratihi bi qadhi fihi ma la yashrabahu. Ketika itu Ar-Rasyid telah meminta dibawakan air minum kepadanya untuk beliau minum. Faqala lahu, maka Ibnu Samak mengatakan, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, lau seandainya kamu ditahan dari minuman ini, berapa kira-kira engkau akan membayarnya? Faqala lahu Ar-Rasyid, maka Ar-Rasyid mengatakan, dengan segala harta yang kumiliki ini aku akan membayarnya. Qala ya Amiral Mu'minin, kalau seandainya air ini kamu tidak bisa mengeluarkannya, kira-kira berapa engkau akan siap menebusnya? Maka beliau mengatakan, aku akan membayar menebusnya dengan seluruh harta yang aku miliki. Ya. Inilah, kita punya air nggak bisa minum, tapi harus bisa minum, harus bayar berapa kira-kira? Dan sebaliknya dengan kita hari ini nggak bisa pipis misalnya, kita untuk bisa pipis bayar berapa? Orang masuk ke rumah sakit bayar berapa? Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari, beliau mengatakan, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, yaitu kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu luang. Hadirin berbahagia, katakan maghbun ini naqas, ya, ada kekurangan. Ya, maghbun ini orang yang sifatnya dia akan menyesal dan merugi karena tidak mendapatkan dan tidak mengetahui nikmat tersebut. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan tentang ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, adalah bahwasanya mereka manusia banyak yang tidak bersyukur dengan baik atau tidak mensyukuri kedua nikmat tersebut, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. La yaqumuna biwajibihima, man la yaqum bihaqqi ma wajiba alaihi fa huwa maqbul. Dia tidak melakukan apa yang wajib dia lakukannya, maka itu orang itu tertipu dan merugi. Hadirin berbahagia, di sini kita ingin melihat bagaimana karunia Allah kepada hambanya dan kelembutan Allah kepada kita semua. Allah memudahkan kita jalan untuk bersyukur, jalan untuk bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan. Maka dikatakan kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Dengan ini kita bisa menjalankan syukur kita kepada Allah dengan nikmat persendian tulang. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu kepada kita, itu bagian daripada karunia-Nya kepada kita. Coba kalau seandainya bersyukur dengan sesuatu yang sulit, ini akan memberatkan kita. Nah, maka cara pertama bersyukur dikatakan fa awwalu tariqus syukri. Jalan pertama untuk bersyukur at-ta'arruf ala ni'matillah. Mengenal nikmat Allah. Sekarang kalau orang tanya kepada kita, mohon dijawab dalam waktu yang singkat, diberikan waktu 5 menit, coba sebutkan nikmat-nikmat Allah yang Anda rasakan. Padahal itu ada sama kita. Orang itu akan mampu menjawab sesuai dengan sejauh mana dia mengenal nikmat itu. Nikmat Allah. Coba kita belajar ingat-ingat kira-kira apa nikmat Allah. Ya. Maka mengenal nikmat Allah dan mengakui itu sebuah nikmat, serta akhirnya kita memuji kepada Allah sang pemberi nikmat. Mengenal itu penting sekali. Kalau sudah mengenal, arti mengenal yang sangat berarti adalah dia tidak menggunakan nikmat tersebut kepada hal yang Allah murkai. Maka apabila dia lakukan demikian, maka sungguh telah mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Sehingga Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bila mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Orang yang enggak bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, maka dia enggak bersyukur dengan sesuatu yang banyak. Jadi belajar bersyukur dari yang sedikit dulu.
Menyayang dit hana bersyukur, hana pun tajuk le urang hari ini. Peng tiribe tajuk hana bersyukur, hana pun tajuk luar tiribe. Tiribe hana yum tiknya. Maka orang mengenal nikmat itu dari yang kecil. Bagaimana dia mengenal nikmat dari yang kecil? Mungkin bagi sebagian orang bahkan itu enggak ada nilainya. Inilah agungnya Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun kebaikan dilakukan oleh seorang hamba, Allah membalas kebaikan itu. Coba lihat, kalau Allah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah membalas kebaikan tersebut. Tapi manusia kadang karena dia tidak mengenal itu sebagai nikmat Allah, ketika Allah berikan, banyak sekali di antara mereka tidak mensyukurinya, bahkan kufur kepada Allah. Ya. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri, berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wattahaddatsu bi ni'matillah syukrun. Membicarakan nikmat Allah dan menampakkan nikmat Allah yang ada pada kita, itu bagian daripada bentuk syukur. Ya, ini bentuk syukur. Wa tarkuha kufur, dan meninggalkannya adalah kufur. Hadis sahih, hadis riwayat Abdullah bin Imam Ahmad, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih At-Targhib. Ya. Hadirin berbahagia, pertanyaannya hari ini, syukur kita terhadap nikmat tadi seperti apa, mengikuti sebagaimana kita mengenal nikmat Allah itu sendiri. Baik, oleh karenanya ketika Allah berikan kita nikmat, katakanlah alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Sebagai hadis Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Majah dan hadisnya hasan, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdala mimma akhadha. Ya, maka barang siapa yang mengatakan alhamdulillah ketika Allah berikan nikmat pada seorang hamba, dia mengatakan alhamdulillah, maka perhatikanlah apa yang diberikan itu lebih baik nanti dibandingkan apa yang sudah diambilnya. Kemudian dalam riwayat Abu Umamah juga dikatakan, ma an'ama Allahu ala 'abdin fahamidallah 'alaiha illa kana dzalikal hamdu afdalu min tilkan ni'mah. Bahkan kalimat alhamdulillah yang kita katakan itu lebih afdal dibandingkan nikmat tersebut. Dapat minum pak, dapat makan, dapat permen satu, dapat kue satu, kita bilang alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah kita itu lebih afdal dibandingkan nikmat yang kita dapatkan itu. Ini yang tentu sehari-hari kita lakukan, namun kadang kita lupa. Nah, ini yang pertanyaannya disebutkan oleh para ulama, mana lebih afdal, nikmat atau alhamdulillah? Berdasarkan hadis tadi, maka ucapan alhamdulillah lebih afdal dibandingkan nikmat yang sudah kita terima. Ya. Maka falhamdulillah ala ni'mah afdal min dhatin ni'mah. Maka alhamdulillah atas nikmat tersebut itu lebih istimewa, lebih baik dibandingkan nikmat itu sendiri. Ya. Baik. Kemudian syukur itu dia dimulai dengan hati yang khusyuk, ya. Hati yang mengakui akan nikmat tersebut, kemudian diikuti dengan lisan yang memuji dan mengakui atas pemberi nikmat, dan diikuti oleh anggota badan dengan amal ketaatan dan tunduk kepadanya. Oleh karenanya kita mengatakan
kalimat syukur itu dia tidak hanya dalam bentuk ucapan lidah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan jawaban Aisyah radhiyallahu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya, kenapa Rasulullah masih terus salat sampai bengkak-bengkak kakinya? Maka jawaban Rasulullah apa? Apakah aku tidak pantas untuk bersyukur kepada Allah? Sentiasa bersyukur kepada Allah, untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Pertanyaannya apa tadi? Ya Rasulullah, kenapa engkau masih terus salat sampai bengkak-bengkak kakinya, sedangkan Allah telah mengampuni dosamu yang terlalu dan akan datang? Tapi praktek Rasulullah dengan salatnya itu, Rasulullah bahasakan itu bentuk syukur kepada Allah. Nah, maka kalimat syukur itu dia bukan sekedar alhamdulillah dengan ucapan lisan kita, tapi pada perbuatan, ketaatan dan seterusnya. Kemudian kita lihat kepada hadis tadi yang kita sampaikan, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Ini menunjukkan penjelasan tentang kewajiban bagi seorang hamba bersedekah setiap harinya sejumlah persendian tulang di badannya. Wa kullu ma'rufin sadaqah. Ini sebuah beban tapi mudah. Dan setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Setiap yang baik itu sedekah. Bisa dapat sebagian dari sedekah. Ini menunjukkan fahadha taklif sahlun maisur. Beban yang Allah berikan kepada hamba ini perkara beban yang mudah dan gampang. La masyaqqata 'alal 'abdi fih. Tidak ada kesulitan bagi seorang hamba untuk melakukannya. Bal huwa min ni'amillahi 'alaihi. Bahkan ini merupakan nikmat Allah kepada dia, agar dia sentiasa melazimkan diri beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak lupa dan sibuk dengan yang lainnya. Maka lihat badan kita Bapak Ibu sekalian, lihat tulang ada pada kita, ingat ini ada kewajiban untuk melakukan kebaikan. Lihat badan kita, kita ingat bahwasanya kamu tidak pantas melakukan apa yang Allah larang. Karena setiap hari kita ada kewajiban untuk itu. Ada urusan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Pertama, salat dan seterusnya di antara kewajiban harian kita. Maka dibahasakan ini kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari ketika matahari terbit, nanti setiap hari yang kita lalui. Hadirin berbahagia, oleh karenanya kita lihat apa yang dicontohkan oleh Nabi di hadis tersebut. Contoh kebaikannya, di antara banyak kebaikan, ta'dilu bainathnaini sadaqah. Engkau mendamaikan dengan adil. Maka dibahasakan ta'dilu, al-adlu bainathnain. Engkau bersikap adil di antara dua orang, bisulh dalam mendamaikannya, atau bil hukmi dalam memberikan keputusan hukum kepada dia. Karena ada kecenderungan manusia itu ketika mendamaikan seseorang, arahnya enggak adil. Penting damai, penting damai. Kita olahnya yang bahaya. Penting damai. Baik karu-karu, nuiem kedai. Maka bahasa hadis coba perhatikan bahasanya, ta'dilu. Ada kalimat adil. Ketika mendamaikannya dan berikan keputusan hukum kepadanya. Maka ketika mendamaikan dengan cara yang adil, maka baru di situ dapat pahala sedekah. Baru dapat pahala sedekah. Lakin idza 'alima anna al-haqq li ahadihima, akan tapi jika orang mengetahui bahwasanya al-haq, kebenaran itu kepada salah satu di antara keduanya, namun dia tidak mendamaikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, tidak mengembalikan hak orang yang mendapatkannya, bahkan dia tambah menzaliminya dengan berbagai ancaman, maka dia tidak menghukum dengan cara hak.
Bahkan berarti itu ikut melegalkan sebuah kezaliman, sebuah kesalahan. Penting diam, karena diam itu belum tentu damai, Pak. Maka peran orang mendamaikan dengan adil begitu besar sehingga dia dapat pahala sedekah. Itu satu contoh di hadis ini. Kemudian contoh kebaikan kedua, dalam hadis ini dikatakan wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu seseorang, ya, naik ke atas kendaraannya, ya, atau kita mengangkat barang bawaannya, ya, maka ke atas kendaraan dia sendiri, maka itu bernilai sedekah. Una kalau rumah debat bantu buat dah, ini nilai sedekah. Ya. Maka di sini dikatakan bahasa mudahnya fa'i'anatul muslimi sedekah. Membantu menolong orang muslim itu sedekah. Walaupun dia membantunya, menaikkan dia, membantu dia naik di atas kendaraannya sendiri. Kan pergi ada Honda dia orang tu. Kan tapi ada motor dia. Yang nama motor Honda rog. Cuma nak sepu-sepu nak ada hal yang memang mungkin menghalangi dia, tak bantu. Dipak motor, dipak Honda rog. Kedai balu bantu pergi. Motor rog sedekah ni, Pak. Ya. Atau barang bawaannya kita naikkan di atas kendaraannya, ya, itu juga sedekah walaupun barangnya sedikit, kecil. Maka pada orang yang punya sifat semangat tolong menolong, walaupun bacut gebah, ya. Jadi kita akan dapatkan hadis di bab yang lain bagian para sahabat itu, kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sahabat yang lain yang mereka ketika dalam sebuah perjalanan saling berusaha untuk melayani satu dengan lainnya, ya, nyambat dalam perjalanan luar, tapi saling untuk membantu urusan perjalanan, buh makanan, buh keperluannya, keperluan je, saling rebutan untuk membantu. Itu kebaikan-kebaikan yang pada orang berbuat baik akan nampak itu semuanya. Yang ketiga di hadis ini Nabi memberikan contoh kebaikan al-kalimatut thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Makna kalimah thayyibah, kata-kata yang baik, yang pertama berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Seperti apa? Tasbih, kita ucapkan subhanallah bihamdi, itu kalimah thayyibah. Atau Allahu Akbar, takbir, atau la ilaha illallah, itu semua kalimat thayyibah. Baca Al-Quran itu kalimah thayyibah. Atau yang berkaitan dengan hak manusia, seperti kita berbudi pekerti baik kepada orang lain, itu juga sedekah. Baik. Berikutnya Nabi SAW memberikan contoh amal kebaikan berikutnya dalam hadis tersebut, wa bi kulli khadwatin tamshiha ila salati sadaqah, dan setiap langkah kita berjalan ke tempat salat untuk salat itu sedekah, ya, itu sedekah. Bayangkan semua ini kan kita lakukan dengan menggerakkan persendian tulang kita. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan akan hal ini. Nabi mengatakan salatul jami' tazidu ala salatihi fi baitihi, wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Salatul jami' tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Jadi orang salat berjamaah, ya, itu lebih besar pahalanya dibanding salat di rumahnya, atau dia salat di pasarnya, ya, sampai 25 derajat. Dan riwayat lain tentang pahala jamaah sampai 27 derajat.
Kemudian Nabi mengatakan, jika seorang di antara kalian berwudu fa ahsan, dan memperbagus wudunya, wa atal masjid, dan dia datang ke masjid, la yuridu illa salah, dia datang ke masjid memang untuk salat, ya, kerana jinunan si ajak masjid kayak semayang, nama dia ajak mencu, ya kan, nama dia ajak mencu, macam-macam dia ada kalanya no, ajak masjid ajak mencu, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Maka Nabi membahasakan, jika seorang di antara kalian berwudu dan memperbagus wudunya dan mendatangi masjid, tidak ada keinginan dia ke masjid kecuali untuk solat, maka setiap langkah yang dia berjalan, Allah akan tinggikan derajat dia, dan Allah hapus kesalahan dia sampai dia masuk masjid. Ini baru fadilah yang demikian, sampai dia masuk masjid. Baik, kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini tentang kebaikan berikutnya, yaitu watumitul adha 'anit tariqi sadaqah, menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan itu sedekah. Saya ingin berikan contoh, sering saya ingatkan pada banyak majelis kajian, saya sampaikan, di antara perilaku yang tidak baik yang kita lihat hari-hari di jalan raya, tanpa kecuali di tempat kita di Luxmau, ya, orang buang sampah di jalan, Pak. Buang sampah di jalan. Kenapa enggak buang sampah di mobil sendiri, Pak? Kadang dia baju jagung, tu jagung buang ke bawah. Makanan apapun buang sembarangan dari mobil kita. Kenapa enggak buang di mobil kita? Di mana letak nilai sunnahnya? Sunnahnya mengatakan apa? Jangan meletakkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Ini malah sebaliknya, dia buang dari mobil dia ke jalan, mengganggu orang. Betapa banyak orang musibah gara-gara itu. Lalu minta modal si minta meruah, bu minta meruah duduk berjalan. Kadang saya berpikir, panih meruah itu dia kena. Ya. Oh, tak ada rumah mungkin nak meruah, tak ada daerah mungkin nak meruahnya, tiga dah duduk meruah. Ya. Kadang nak ulu, peduk ulu, urang bagi jaga, kata kepak. Ada urinam kalatah bagi bahon dah, karbah nak kanam pe bidanya. Ya, ini masalah. Maka bagaimana dengan kejahatan yang lain berupa begal? Bagaimana kejahatan lain berupa yang kejadian kita lihat orang lempar-lempar bis yang lewat, ya, memecahkan kaca kendaraan orang lain. Hal ini berbahaya. Ini semua mengganggu jalan karena menyakiti kaum muslimin. Ala kulli hal, kita akan lihat bagaimana kelebihannya. Ada seseorang yang masuk syurga disebabkan dia menghilangkan sesuatu yang menghalangi orang atau mengganggu orang di jalan, sehingga Allah memberikan syurga bagi dia, insyaAllah di kesempatan yang akan datang. Ala kulli hal, itu semua contoh-contoh kebaikan yang akan kita kupas pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak sebagai bentuk sedekah harian kita, mensyukuri nikmat Allah berupa tulang yang sehat, berupa badan yang sehat. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar. Barakallahu fiikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.